Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah maritim, yang dimana wilayah ini memiliki kawasan estuari yang perlu dijaga. Salah satunya adalah mangrove. Mangrove adalah ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pesisir, biasanya ditemukan di wilayah tropis dan subtropis. Mangrove terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dengan karakteristik yang berbeda. Yang pertama, Avicennia spp atau mangrove hitam. Ciri-cirinya yaitu akar napas atau pneumatopore yang menonjol keluar dari tanah. Yang kedua, Bruguiera spp atau mangrove putih. Ciri-cirinya akar lutut yang melengkung keluar dari tanah. Yang ketiga, Soneratia spp atau mangrove apple. Ciri-cirinya memiliki akar penyangga yang berbentuk seperti pensil atau kerucut. Yang keempat, Silocarpus spp atau mangrove buaya. Ciri-cirinya batang besar dan kayu yang keras. Lalu yang terakhir ada Rhizopora spp atau mangrove merah. Ciri-cirinya akar tunjang yang besar dan terlihat di atas tanah. Ekologi mangrove merupakan ekosistem hutan bakau yang ditemukan di wilayah pesisir tropis dan subtropis. Ekologi ini terdiri dari pohon-pohon yang toleran terhadap garam yang memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang keras dengan kadar garam tinggi dan tanah berlumpur. Ekosistem ekologi ini berfungsi untuk melindungi pantai dari erosi, menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut dan burung, serta dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar yang membantu mitigasi perubahan iklim. Selain itu, mangrove juga memiliki beberapa fungsi penting di bidang biologi. Yang pertama, habitat dan biodiversitas, di mana mangrove menyediakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, termasuk ikan, burung, kepiting, dan moluska. Yang kedua, pembibitan ikan, di mana banyak spesies ikan dan invertebrata laut menggunakan akar mangrove sebagai tempat bertelur. Yang ketiga, perlindungan pesisir. Nah, di mana mangrove berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi pantai dari erosi, gelombang badai, dan tsunami. Pada hari ini kami sedang berada bersama dengan salah satu narasumber yang akan kami wawancarai terkait dengan mangrove yang akan kami pertanyakan nanti. Baik, untuk lebih lanjutnya, bisa saja. Baik, dengan abang namanya siapa? Oke, nama saya Sadar. Oh, Bang Sadan, jadi kesibukan abang nih ngapain biasanya sekarang? Kalau misalkan di jam kerja, saya itu karyawan di Karya Indonesia. Dan juga ya bang, terus kira-kira mangrove apa nih? Nanti jenis apa sih bang yang bagus gitu? Contohnya kayak sabun, kayak kopi gitu. Nah, jadi mangrove banyak jenisnya ya sebenarnya ya. Kalau misalkan di Indonesia itu beragam. Nah, tapi tidak semua mangrove yang ada di Indonesia itu akan tumbuh di satu daerah. Akan ada semua jenis, jadi tidak semua jenis akan tumbuh di satu daerah. Gitu ya. Nah, tahu aku di Tanjung Pinang ya, ini kan nanti itu ada 9 jenis mangrove ada namanya. Itu di Jombang. Yang kita kembangkan itu adalah mangrove yang pertama. Kan ada jenis mangrove. Ada jenis rata-rata memang jenisnya Rhizopora. Kenapa memang di bawah dompat yang banyak ditemui itu ada jenis Rhizopora. Kemanfaatnya jenis Rhizopora mucronata, stilosa sama Visuata. Jadi kan bang dari jenis mangrove yang tadi itu ada kan bagian-bagiannya. Nah, jadi terkait dengan bagian-bagian itu, bagian apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi ini? Iya, jadi kan produk kalau misalkan tadi dilihat produk di yang kita kembangin itu bersama saya ada beberapa ya. Kan ini sekarang ada sabun, kemudian ada kopi, kemudian ada baju ya, kain gitu. Kemudian produk lain lagi yang bersinggungan dengan ekosistem hidrokarbon. Nah, jadi masing-masing produk ini biasanya penggunaannya berbeda-beda. Kalau misalkan sabun itu dari buah jenis Rhizopora tadi. Nah, kemudian kalau kopi itu bonggolnya apa ya? Bisa dibilang ya bonggol bagi kepala ya. Kalau misalkan teman-teman tahu, kalau jenis Rhizopora yang panjang itu kan di atasnya ada kepala warna hitam. Nah, itu diambil untuk diolah jadi kopi. Kemudian kalau untuk kain itu ada dua yang kita pakai. Pertama batik, untuk warna batik. Kemudian juga untuk ekoprint. Kalau untuk ekoprint kita pakai ada beberapa opsi untuk warna ya. Tapi kita jangan pakainya ada dua, satu kulit kayu yang mati, tapi bukan yang sengaja dieksploitasi kan.
diambil yang hidup, kulitnya enggak. Tapi ada mangrove yang mati, ya kan? Kalau di lomba kan ada proses kegiatan dulu yang membuat ekosistem mangrove mati. Nah itu kita ambil tuh kulitnya buat warna. Terus kan dari mangrove itu kan telah dibuat pengolahannya, jadi sangat membantu ya dari segi nilai ekonomisnya. Bagaimana itu kayak mana? Jadi tapi kan kalau namanya handmade ya, handmade itu kita tidak punya, kita pasti selalu terbatas, misalkan kayak cetakannya nggak banyak, kemudian harganya dikit, jadi kalau produksi banyak juga terbatas. Nah, misalkan dari optikernya kita butuh 10.000 seminggu, otomatis nggak handle kan, artinya kita hilang kesempatan 10.000 pieces sama seminggu. Misalnya kami biasanya 10% aja, 10.000 kita cuma bisa misalnya 1.000 sama seminggu. Nah, kalau tanya seharusnya dapat banyak, seharusnya dapat banyak, tapi kan kita manual termasuk jadi gitu. Jadi memang punya nilai ekonomis gitu, dari buahnya aja ya.